Ya, Silakan Mas. Ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, teman-teman ya, saya mau ngecek suara. Kalau mendengar suara saya dengan jelas, boleh goyangkan dua tangannya, boleh? Dua tangannya, semua. Yang geraknya sungguh-sungguh, mudah-mudahan ya, rezekinya lancar, amin. Ya, RO-nya meningkat, amin. RO-nya memecahkan rekor, amin. Bolak-balik ke tanah suci, amin. Yang malas gerak, ya sudahlah. Ntar kita doakan ya, ntar aja, habis acara lah. Ya. Nah, saya pribadi itu ya, ini rahasia sebenarnya ya. Tapi saya pikir sekarang waktu yang tepat ya nyampaikan ke teman-teman. Jadi kalau saya itu lagi majelis ilmu, ya, entah saya mengajar atau saya lagi belajar, gitu ya. Nah, itu saya suka ya menyelipkan doa saya, ya. Dan saya biasanya juga banyak istighfar. Kenapa? Kita sebenarnya udah tahu bahwa majelis ilmu itu adalah salah satu taman sorga kan. Taman sorga di dunia ya, yaitu majelis ilmu. Ada tiga kan? Majelis ilmu, majelis zikir ya, dan raudhah itu. Nah, jadi ini kesempatan bagi kita ya untuk juga doa gitu. Doa, istighfar ya. Kan teman-teman duduk nih tenang-tenang, ya udah sambil zikir aja. Karena itu saya sampaikan juga ya kepada teman-teman yang misalnya ya alhamdulillah sudah rutin tahajud, rutin sahur gitu. Mereka sebagian ya, walaupun segelintir gitu ya, sebagian merasa agak terganggu gitu ya karena saya bikin acara malah pembinaan, training gitu kan, melalui Zoom jam 3 pagi gitu. Lah ini waktu untuk mesra-mesra sama Allah gitu. Ya enaknya lagi bersimpuh gitu ya, atau ya zikir ya, atau istighfar seperti itu. Itu betul ya, itu adalah the best time ya untuk istighfar, untuk munajat, ya untuk mesra-mesra sama Allah gitu. Ya kan? Tapi coba kita lihat di sisi yang lain ya. Pertama itu melatih teman-teman kita yang belum terbiasa bangun awal untuk bangun awal. Yang belum pernah sahur, ikutan sahur. Yang belum pernah tahajud untuk ikutan tahajud. Satu hal ya. Kedua, itu kan juga kita bukan ngobrol kosong kan. Kita ngisi dengan ilmu. Ilmu ini juga dalam Islam dimuliakan gitu. Dan ilmunya juga bukan semata-mata ilmu penjualan kan. Paling ilmu penjualan 5%, 10% ya kan. Yang kita bahas adalah tentang apa keluarga, rumah tangga, anak, ya amal, ya hubungan kita ke Allah dan seterusnya gitu. Ya kan? Nah, terus juga andai kata teman-teman yang terbiasa ya, misalnya ketika sahur itu munajat gitu kan, jam-jam sepertiga malam akhir itu istighfar gitu. Ya tetap aja dilakukan. Yang ngomong kan saya nih, ya teman-teman kan waktu itu duduk diam tenang gitu kan, ya bisa sambil zikir ya, sambil istighfar gitu. Nah, jadi tetap bisa dilakukan. Nah, termasuk juga sekarang ya, ini adalah bagi teman-teman ya, itu bagus juga menyelipkan doa ya. Setiap kali ada majelis ilmu seperti ini. Doa aja dalam hati gitu ya. Kita pengen apa gitu ya, keselamatan dunia boleh, akhirat boleh, dua-duanya ya tentu lebih lebih baik lagi gitu. Saya untuk orang-orang yang insya Allah soleh, saya tidak khawatir ya dia minta sesuatu di dunia. Biarin aja. Dia minta dunia, biarin aja, nggak apa-apa. Contoh sederhana lah, remeh ya. Misal dia pengen kacamata yang keren, gitu. Pengen kacamata kayak Mas Ipo deh. Itu kayaknya ada brand-brandnya gitu, misalnya gitu, ya kan. Tapi minta orang soleh gitu. Ya nggak apa-apa. Aku punya kacamata, mereknya nggak jelas gitu. Ya kalau dipakai juga nggak asik gitu, nggak mantep gitu. Aku pengen kacamata kayak Mas Ipo, misalnya ya. Gitu. Walaupun sebenarnya kan bingkai kacamata ini sama aja gitu. Tapi karena minta orang soleh, insya Allah nggak apa-apa, bagus gitu. Begitu dia pakai, ya bayangkan ya ini orang soleh, orang beriman. Begitu dia pakai kacamata yang bagus, itu menjadi syiar bagi Islam kan. Bagus juga gitu. Ya. Jadi asalkan yang beli itu orang soleh, niatnya benar, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Makanya ya itu Gus Baha ya cerita. Kan dia ditanya sama istrinya kan, Gus, itu kok dikit-dikit belanja, padahal nggak terlalu perlu loh. Ya, anak itu pengen ayam beli gitu kan, pengen ikan-ikan yang dalam itu dalam botol-botol beli gitu. Ya kadang berapa hari juga lupa, tahu besok beli lagi. Itu kan nggak manfaat, dia bilang. Ya, ya Gus Baha bilang di satu sisi memang nggak manfaat. Ya anak kita 2 hari bosan, 3 hari bosan gitu. Ya, tapi di sisi lain coba bayangkan ya kita keluarkan 5.000, kita keluarkan 20.000 ya. Itu kan membantu si penjual ikan tadi gitu. Membantu si penjual ayam tadi, anak ayam tadi gitu, ya kan? Ekonominya bergerak gitu. Kita bisa bantu dia ya. Dan itu makhluk Allah yang bertumbuh dan bertambah gitu. Ya bagus-bagus aja. Saya pikir itu ada benarnya juga ya. Nah, jadi yang namanya menggerakkan roda ekonomi itu ya bukan semata-mata kita dengan sedekah aja gitu. Kita juga menggerakkan tuh dengan bisnis kita gitu. Ya.
Jadi maksud saya gini loh, orang beriman itu bikin apa aja tuh baik, insya Allah. Karena dia udah tahu landasannya. Dia nggak mungkin beli yang sia-sia, insya Allah gitu. Nggak mungkin dia bikin apa tuh meja biliar, main sia-sia, judi gitu nggak mungkin, ya kan? Nah, terus dia beli lagi senjata gitu kan untuk latihan tembak-tembak gitu aja kan, nggak mungkin gitu. Ya, insya Allah yang dia beli itu kebaikan semuanya. Nah, apalagi mitra BP kan, pasti ya insya Allah berusaha menjauhi yang sifatnya sia-sia seperti itu. Ya, jadi ini majelis ilmu ya teman-teman, silakan ya mau sambil doa sambil zikir. Ini bukan hari ini aja ya, kapanpun bikin gitu. Apalagi yang saya bikin jam 3 pagi itu jelas-jelas ya teman-teman isi dengan doa dengan zikir ya sebanyak-banyaknya. Itu insya Allah sangat-sangat bagus gitu. Karena Islam memuliakan ilmu. Yang belajar, yang mengajar, yang menyiapkan tempat, ya, yang berdonasi, oke, yang menyiapkan materi, yang menyiapkan minumnya, menyiapkan makannya, semua dimuliakan. Ya, semua dimuliakan. Nggak ada yang nggak. Bahkan kalau lagi apa tuh ya, lagi nggak pandemi gitu ya, misalnya ada di majelis ilmu tuh, udah jalan tuh 1 jam, ya, tahu-tahu ada orang datang telat 10 menit terakhir ikutnya, tetap dapat pahala itu. Ya. Tapi jangan diniatin, kalau gitu aku ikut 10 menit terakhir aja, ya jangan gitu ya. Tapi begitulah bagaimana Islam memuliakan ya. Even orang yang telat pun masih dapat fadilah dari situ. Mungkin dari saya nggak dapat fadilah, yang ada cuma kena marah gitu ya. Tapi sama Allah masih dapat fadilah itu. Ya, Masya Allah. Dan kita ya begitu dapat uang menurut saya nggak apa-apa ya teman-teman, ya selain kita buat RO, buat penafkahan ya, buat sedekah gitu ya, kita belanja nggak apa-apa, pakai yang kira-kira bagus ya, baik untuk keluarga nggak apa-apa, pakai aja. Ya kalau bisa beli dari pedagang kecil gitu ya, karena pedagang kecil artinya kita menggerakkan roda ekonomi. Contoh sederhana ya, ini logika ini yang coba ya teman-teman lihat sebaliknya, konsumen yang beli BP ya, rata-rata kita kan bukan konsumen. Ya walaupun kita konsumsi ya, tapi kita bukan pure konsumen, kita adalah pure pengusaha sebenarnya kan. Pengusaha yang nyambi-nyambi minum BP kan gitu. Paling minumnya 1, jualnya ratusan kan gitu. Ya. Nah, coba bayangkan konsumen gitu ya, yang pure konsumen, dia nggak ada niat untuk jualan semuanya. Ya. Itu karena adanya konsumen seperti itu, kita tiap bulan menggerakkan puluhan miliar. Ya. Menggerakkan puluhan miliar. Ya. Nggak main-main itu angkanya. Ya. Jadi muter, 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 puluhan miliar yang kita gerakkan seluruh Indonesia. Itu kan angka yang spektakuler sebenarnya. Ya. Nah, menggerakkan roda ekonomi. Akhirnya apa? Ekonomi kita ini ribuan orang terbantu. Ya. Ribuan orang terbantu. Kesehatan mereka terbantu, ya, kesehatan kita terbantu, ekonomi kita terbantu, gitu ya, ke segala arah gitu. Termasuk juga orang-orang saya yang kerja di pabrik, hidup juga dianya gitu. Ya, jadi makanya pedagang itu ya dalam Islam itu masya Allah pedagang yang jujur dan amanah ya itu derajatnya sama nanti ya seperti syuhada di akhirat dikumpulkan bersama syuhada gitu. Nah saya waktu baca hadis ini saya nggak bisa langsung ini saya percaya hadis itu tapi kenapa gitu why saya dalam arti bertanya bukan mempertanyakan gitu ya kan pasti ada sesuatu nih kenapa fadilahnya sedemikian besar gitu. Nah, ternyata ya berapa tahun kemudian saya ketemu jawabannya karena hanya pengusaha yang bisa menggerakkan roda ekonomi ya segala arah seperti itu. Ya, teman-teman misalnya belanja ke warung ya, atau misalnya rumah makan beli nasi padang 25.000 misalnya, 30.000 misalnya. Teman-teman kenyang, gitu. Alhamdulillah. Ya, punya gizi, punya energi untuk apa? Untuk sholat, untuk ruku, untuk sujud, ya. Terus apalagi untuk bekerja, untuk belajar dan seterusnya. Ya, tapi jangan salah. Akhirnya apa? Rumah makan hidup. Yang kerja di sana juga hidup. Oke, supplier berasnya hidup, supplier dagingnya hidup, ya. Ini panjang rentetan ini sampai petani juga hidup, ya. Supplier pupuk juga hidup, gitu. Nah, wasilahnya sekian persen karena kita, gitu, ya. Nah, itulah namanya entrepreneur, dia menggerakkan roda ekonomi semuanya. Ya, jadi kita kadang-kadang harus menempatkan diri juga ya sebagai konsumen, ya, sekaligus juga sebagai pengusaha. Akhirnya saya berani menyimpulkan ya, kalau orang soleh, insya Allah ya, kita sih ngaku soleh enggak lah gitu, tapi kita on the way kan, mudah-mudahan gitu ya. Nah, kalau kita insya Allah ya tim kita orang-orang soleh seperti itu dia mengeluarkan uang apapun ya, walaupun belanja ya, bukan sedekah loh, belanja pun insya Allah kebaikan. Apalagi kalau sedekah, gitu. Apalagi kalau sedekah. Ya, makanya saya senang banget ya kalau biasanya ya kalau nggak pandemi gitu ya, itu saya selalu belanja dari pedagang-pedagang kecil juga. Pokoknya di jalan saya lihat pasti saya beli, ya pasti saya beli gitu. Ya, selagi saya bisa saya beli gitu. Kadang beli kemoceng, kadang beli apa tuh tiker, nggak berguna bagi saya, serius. Kemoceng udah banyak di rumah. Tiker anyam-anyaman gitu juga saya nggak pakai di rumah gitu kan.
Tapi udah beli aja, habis itu nanti mau kasih orang kayak mau apa ya nggak apa-apa gitu ya. Ada kadang-kadang balon, kadang-kadang mainan anak gitu ya. Udah saya beli aja semuanya, menggerakkan roda ekonomi. Dan itu kalau kita beli ya, kita juga memuliakan dia, ya, kita memuliakan dia. Kita beli sama dia ya 25.000 gitu. Itu kan dia mulia jadinya. Tapi kalau kita sedekahin, dia tangan di bawah jadinya. Ya. Kalau kita transaksi itu muamalah, setara, ya. Pembeli dan penjual setara gitu. Tapi kalau kita sedekahin, dia di bawah ini. Kita yang di atas, kita tangan di atas gitu, ya. Nah, jadi masing-masing itu ada fadilahnya ya. Kalau dalam perspektif orang beriman, ya. Kalau dalam perspektif orang beriman. Ya, jadi makanya mengeluarkan uang itu dalam Islam itu selagi orang relatif aman, ya. Ini penjelasan satu sisi ya. Nanti kalau penjelasan soal menabung ada lagi, kapan-kapan saya bahas lagi gitu ya. Dia insya Allah tidak bertabrakan ya. Masing-masing itu ada fadilahnya ya. Saya sebelum mulai ya, saya mau bahas sedikit tentang keluarga ya, terutama suami istri ya, terutama suami istri. Saya lihat kan juga ada mitra-mitra baru di sini ya, yang kita tes aja deh ya. Kita boleh tes, kita tanya sekarang yang belum nikah ya, yang belum nikah, coba angkat tangannya yang belum nikah, coba angkat tangannya. Tuh, masih ada kan? Nah, ada tuh 20% ya. Tuh muka-mukanya agak nelongso biasanya itu yang belum nikah ya. Nah, gini ya, saya mau kasih tahu nih rumus rezeki ya, dan insya Allah juga rumus kebahagiaan. Oke, bagi teman-teman yang belum nikah, nggak apa-apa ya, niatin ya untuk segera nikah. Kalau kapan takdirnya, kapan waktunya itu urusan Allah kan, kita nggak bisa memastikan ya, takdir final itu haknya Allah gitu. Tapi kitanya memasang niat bisa gitu. Udah pasang niat untuk apa? Segera nikah. Oke? Nah, ini kan di luar kendali kita. Kapan nikahnya, dengan siapa, itu di luar kendali kita. Tapi niat kita masih bisa. Itu di kendali kita, bukan di luar kendali. Ya. Jadi niatin aja dulu satu untuk segera nikah. Karena apa? Itu mengundang rezeki satu hal. Ya. Karena kan setengah agama itu adanya pada pernikahan, gitu ya. Makanya belum nikah masih setengah agamanya. Ya. Belum nikah masih setengah agamanya. Juga masih setengah saldonya biasanya itu. Ya. Makanya kalau udah nikah biasa rezekinya membaik gitu. Satu hal. Kedua, kalau udah menjelang-menjelang nikah, ya niatkan juga apa itu nikah itu sederhana aja, ya sederhana aja, nggak usah dibawa riweh gitu. Ini saya nampilkan datanya nggak enak ya, tapi saya udah tulis sebenarnya di buku saya. Itu ada sebuah penelitian di Singapura di Asia Tenggara, orang-orang yang mohon maaf ya nikah dengan biaya jor-joran itu malah semakin besar uang yang dikeluarkan, semakin besar potensi berpisahnya. Penelitian. Ya, saya udah tulis di buku saya itu, Enteng Jodoh, Enteng Rezeki. Ya. Karena fokusnya udah teralih. Fokusnya sudah teralih. Nah, kalau kita sederhana aja, jadi fokus kita simple, cuma dia doang gitu. Fokus kita cuma dia doang gitu. Aku mencari ridha Allah melalui dia, udah gitu doang. Gitu. Ya, jadi fokus banget. Dan ketika akad nikah, fokus banget udah kita. Pokoknya bagaimana lancar ngomong, nggak ada berpikir ini wedding planner-nya udah beres nggak ya, lampu udah dipasang nggak ya, kue-kue gimana ya, aduh ini kursi kurang. Kalau pakai riwe-riwe gitu, itu pikiran juga jadinya riwe. Kayak saya dulu mah simpel aja. Saya ketemu istri cuma 1 kali, itu pun nggak sampai setengah jam kan. Gitu. Kemudian saya lamar. Ya, saya ngomong lewat telepon waktu itu, kemudian saya ketemu orang tuanya. Ya, pertemuan kedua itu langsung ketemu sama orang tuanya waktu itu. Ya, pertemuan ketiga orang tua dia ketemu orang tua saya. Ya, pertemuan keempat udah nikah selesai. Ya, jadi ringkas banget, ya ringkas banget gitu. Nah kita juga nikah sederhana, nggak ada pakai pelaminan, nggak pakai gedung, nggak pakai semuanya gitu, ya sederhana aja semuanya. Di rumah aja, ngundang tetangga, ya ngundang keluarga gitu. Nah ngasih tahu orang ya pakai sosial media, pakai SMS waktu itu, ya karena memang harus ngasih tahu orang biar nggak fitnah gitu. Kalau nggak kan nanti bisa fitnah jadinya. Ya, yang wajib itu adalah ngasih tahu kan, gitu. Ngasih tahunya wajib gitu. Nah saya ngasih tahu sebisa saya gitu. Kita nikah gitu ya. Nah make it simple aja, sederhana aja. Ya tapi memang kita berusaha setelah itu bagaimana istri ini nafkahnya lebih baik, kehidupannya lebih baik gitu. Itu kewajiban suami, ya. Tapi ini nilai-nilai dasarnya yang pokoknya adalah apa? Nikah itu adalah sederhana aja. Kadang ini soal nilai kan, orang tuh pengennya tuh wah, pengennya ini, pengennya itu ya, terutama dari pihak istri biasanya ya, dari pihak keluarga besar biasanya gitu. Kita maunya simple gitu. Nah, tugasnya ini Anda imam, laki-laki ya terutama Anda imam. Anda harus bisa mempengaruhi ya calon istri Anda ya dan keluarganya ya untuk bagaimana ini tetap sederhana. Anda imam. Imam itu artinya bisa memimpin, bisa mempengaruhi. Kata kunci pemimpin ya dalam teori kepemimpinan
kata kunci pemimpin adalah apa? Pengaruh. Kalau nggak punya pengaruh berarti bukan pemimpin. Ya, Anda sebagai calon suami, calon imam harus bisa mempengaruhi. Gitu. Bukan dengan paksaan, tapi dengan bujukan, dengan penjelasan, dengan dalil-dalil gitu ya. Udah sederhana aja nggak apa-apa. Gitu. Ya. Karena saya melihat, maksud saya gini, ada orang yang memang ya udah dia ada duit langsung jebret gitu, bisa aja nggak masalah kan. Cuma saya melihat banyak juga yang nikahnya terkendala gara-gara nggak punya budget. Ini kan repot, gitu ya. Terus kedua saya melihat juga banyak yang fokusnya akhirnya teralih, ya mau cari akad nikah karena itu yang paling penting ya. Nah akhirnya fokusnya malah kemana-mana, gedung lah, lampu gimana, makanan gimana, catering udah datang nggak itu, kursi cukup nggak itu kok ada yang berdiri-berdiri, kok nggak dapat tempat duduk, waduh kasihan, kayak gitu gitulah, ya. Nah itu riwah banget gara-gara kayak gituan, ya. Nah, dan saya merasakan dia begitu pernikahan itu sederhana, jadi enak, fokus banget. Saya fokusnya cuma pada istri aja waktu itu. Dia aja udah fokusnya udah. Dan bagaimana akad nikah itu lancar aja udah gitu. Ya kan? Ini mohon maaf ya saya bilang ya, Anda pakai ya kebiasaan orang Indonesia rata-rata itu belum tentu benar. Banyak yang nggak benarnya. Yang pestanya, ininya, itunya macam-macam semuanya. Di antara kita banyak yang pakai jilbab, rata-rata pakai jilbab, ya. Nah, itu ada orang ya, ini yang saya ngomong pakai jilbab loh, yang nggak pakai jilbab jangan kita bahas. Ya, yang pakai jilbab loh itu. Udah benar kan, udah bagus kan gitu kan. Nah, pas akad nikah itu banyak yang apa? Pakainya kemben ya atau pakai jilbabnya malah ketat gitu kan, nonjolin badannya dan semuanya. Dia nikah mau cari ridho Allah. Pas hari H malah dia langgar coba. Ilmu apa coba itu? Nikah cari apa sih? Nikah kan cari ridho Allah kan. Kenapa pada hari yang penting itu malah melanggar ridho Allah gitu kan, ketentuan Allah gitu kan. Justru kalau bisa di sana kita agak lebih baik dikit gitu loh. Biasanya kita mungkin baik, hari itu lebih baik lagi gitu. Jangan sampai kita langgar gitu kan. Ini malah dilanggar gitu. Ya. Sebagian malah siram-siraman. Bayangin aja wanita, laki-laki manapun kalau otaknya waras pasti melihatnya itu ini gitu. Mikirnya nggak benar. Wanita ya pakai kemben terus disiram di depan orang ramai. Apa yang terbayang coba? Ya, kalau Anda laki-laki pasti mikirnya udah nggak benar. Ya. Jadi adat kita, kebiasaan kita belum tentu benar. Gitu. Ya, termasuk hal-hal teknis ya, yang secara agama juga tidak tepat. Contoh kayak mahar itu wajib, tapi mengucapkan mahar, ya, saya nikahi dia dengan mas kawin sekian sekian sekian, itu nggak ada kewajiban dalam Islam, nggak ada kewajiban. Mahar itu sebenarnya adalah kita ucapkan, kita ngasih tahu ke istri ya dan keluarga istri. Kalau ayahnya ridho, dia ridho, udah aman, nggak perlu disebutkan. Maharnya wajib ada, tapi disebutkan di hadapan umum ketika akad nikah nggak perlu. Silakan cari kalau nggak percaya. Nah, maksud saya apa? Bukan saya mau bahas khilafiyahnya di sini. Tapi gara-gara kita nyebutin itu yang membuat kita akhirnya apa? Kayak rasanya malu gitu. Aduh, masa cuma 5 juta doang, dirupiahkan nilainya adalah sekian. Akhirnya merasa malu kan? Akhirnya berusaha lagi. Akhirnya itu bikin lama nikahnya jadinya. Padahal kan itu cukup ya tahu sama tahu berdua aja. Orang lain nggak perlu tahu. Istrinya ridho nggak kita kasih sekian. Ya, ayahnya ridho nggak kita kasih sekian. Kalau ridho udah selesai gitu. Ya kan? Nah, jadi andai kata diterima atau ditolak, orang lain nggak perlu tahu. Andai kata kecil pun orang lain nggak perlu tahu. Kalau besar pun juga kita nggak perlu pamer sama orang. Cuma kan di Indonesia rata-rata gitu, dengan mas kawin, sekian-sekian disebutin semuanya. Cari ilmu fikihnya, nggak ada kewajiban ucapan itu. Nggak ada, tahu nggak? Ya. Jadi yang saya bahas itu bukan soal khilafiyah perbedaan ucapannya itu ya, bukan ya. Tapi gara-gara ucapan itu, banyak orangnya akhirnya malu, nggak jadi, akhirnya itu tunda lagi pernikahan. Cari uang lagi, tunda gitu. Ya. Termasuk juga misalnya nih kayak saksi juga kan, saksi lihat bagaimana sah sah gitu. Anda coba belajar ilmu jual beli, belajar ilmu apapun. Saksi itu tidak menentukan sah. Ya, saksi saksi dia cuma menyaksikan gitu. Ya, dia tidak bisa menentukan sah atau tidak gitu loh. Ya. Terus kalau misalnya si saksi bilang nggak sah, mau gimana coba? Apalagi saksinya dua, satu bilang sah, satu bilang nggak. Mau sampai kapan diulang coba? Ya, saksi itu tugasnya punya mata, bisa menyaksikan, selesai. Ya. Nah di Indonesia kan nggak, ditanya, aku terima nikahnya bla 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 bla. Bagaimana? Sah, sah kata saksi. Ilmu dari mana coba itu? Ya, jadi kita tuh sering riwuh sendiri, ya sering riwuh sendiri dengan hal yang kayak gitu. Padahal kalau teman-teman ya, makanya kalau yang belum nikah nih saya bilang, coba pelajari benar-benar ilmu agama. Ternyata nikah tuh simpel banget. Yang penting ceweknya ada itu aja. Kalau nggak ada mah riwuh emang itu. Itu yang riwuh udah. Tapi selagi ceweknya ada, dia mau, udah ente gampang udah itu. Ya, dia mau, keluarganya mau, udah gampang udah semuanya. Nah, jadi sering banget tuh diriwuhkan dengan hal-hal kayak gitu. Kadang juga pada fikih yang kita nggak jelas dasarnya apa satu. Ya, saya itu malah itu fikihnya kadang-kadang lemah sebagian itu. Ya, andai kata ada fikihnya pun ada dasar pun, ya kita kan nggak wajib juga kayak gituan. Wong dia nggak wajib, ya yang wajib itu kan sedikit dalam Islam itu. Ya kan? Nah, jadi saya pengen teman-teman deh, kenapa?
Saya pengen teman-teman kalau udah gabung di BP itu rezekinya bagus. Kalau belum nikah, ya kayak gitulah rezekinya masih kayak gitu-gitu aja. Sedih kita lihat saldonya ya. Nah, makanya belum nikah, segeralah nikah. Belum bisa juga, belum ketemu jodohnya, niatin ya, niatin gitu. Ya, kalau kita berusaha memperbaiki diri ya, itu Allah nanti kasih orang yang insya Allah juga lagi memperbaiki diri. Itu aja. Yang baik-baik untuk yang baik-baik, yang keji untuk yang keji. Ayatnya ngomong seperti itu. Terus juga ya, ini ketika kita menikah dan setelah kita menikah, nggak bisa kita ngomong ya, terima aku apa adanya. Ya, kalau ada yang ngomong sama saya kayak gitu, saya bilang apa? Setulus hati saya menjawab, gundulmu, saya bilang. Ya, oh Mas Epo nggak sopan itu masa ngomong gundulmu. Ya sudahlah, saya ganti. Endasmu. Terima aku apa adanya. Enak aja ngomong gitu. Ya, kalau Nabi Yusuf yang ngomong nggak apa-apa. Nabi Yusuf ganteng, soleh, badan tegap, ya kan? Jabatan tinggi, kaya. Terus Nabi Yusuf bilang, terima aku apa adanya. Oke, aku terima apa adanya. Udah soleh, ganteng gini kan, badan tegap, udah aku terima apa adanya, nggak apa-apa, nggak usah berubah lagi. Ya, lah kita ini soleh kagak, amal nggak jelas, oke, ganteng nggak jelas juga gitu, ya kan? Iklan iklan di majalah apa yang mungkin mau terima kita? Ya mungkin majalah Trubus mungkin mau terima kita gitu kan? Atau tabloid otomotif gitu kan? Sebagai knalpot mungkin gitu. Nah, ganteng kagak, amal kagak, soleh kagak, ya. Terus juga mohon maaf nggak pinter-pinter banget. Terus bilang terima aku apa adanya. Nggak bener kayak gitu. Orang yang ngomong gitu artinya apa? Nggak mau berubah, ya kan? Nah, jadi ya bilang aku keadaannya sekarang seperti ini, tapi insya Allah aku mau bertumbuh, aku mau belajar gitu. Ayo kita bertumbuh sama-sama, ayo kita belajar sama-sama. Gitu. Jadi awalnya bodoh nggak apa-apa bodoh, tapi mau belajar kan gitu. Awalnya belum soleh nggak apa-apa. Awalnya mungkin jahiliyah ya udah, sekarang kita tinggalkan gitu. Jangan lagi ngomong terima aku apa adanya. Nih, kamu kan aku tahu ini kamu tahu aku nih gimana gitu. Aku emang dari dulu suka main game, sekarang main game juga. Mau sampai kapan kayak gini coba? Kamu kan tahu, aku memang sholat itu biasanya cuma 4 kali aja. Subuh aku nggak bisa sholat. Bangun subuh aku nggak bisa. Terima aku apa adanya. Ndas semua pakai gitu. Ya kan? Nah, jadi cari pasangan itu dan kita pun ya siap untuk berubah, ya siap untuk berubah gitu. Termasuk ya, saya bilang ini saya juga termasuk orang yang menentang keras ya aliran passion. Oh, saya nggak passion pak, saya nggak passion pak, gitu. Orang yang selalu ngomong passion artinya apa? Dia nggak mau belajar, dia ngotot aja di situ. Padahal kesempatan ada di sini, peluang ada di sini, duit ada di sini, pintu rezeki ada di sini. Dia ngotot juga maunya kayak gini coba. Boya fleksibel, ya boya fleksibel itu loh. Anak perlu makan. Kenapa kita nggak cari pintu yang lebih mudah, gitu? Ya. Nah jadi kita memang harus open gitu kan, harus open ya. Jangan lagi ngomong yang kayak kalimat tadi itu kan, terima aku apa adanya ya, atau harus ngotot di passion seperti itu. Ya. Nah ini soal pernikahan. Ya terus ini karena saya ini ya mumpung ini lagi ngumpul semuanya, makanya saya bahas gitu ya. Sebelum kita nanti bahas teknis penjualan gitu ya. Terus juga laki-laki itu ya, laki-laki itu memang yang harusnya lebih fight ya. Laki-laki itu lebih lebih fight yang karena dia memang pencari nafkah kan. Dia pencari nafkah dan dia adalah pemimpin gitu. Namanya leader di mana-mana memang lebih semangat, lebih fight gitu ketimbang timnya. Ya. Jadi laki-laki, kalau Anda laki-laki, misalnya ragu nanti cek di toilet ya, coba cek dulu di toilet gitu ya, lihat. Oh ya Pak, laki-laki Pak ternyata gitu ya. Nah, kalau Anda laki-laki, harusnya Anda malu ya kalau misalnya istri Anda lebih fight daripada Anda gitu. Istri mau cari nafkah silakan, ya hukumnya apa? Mubah, sunnah tidak ada, wajib tidak ada gitu. Dia mau cari nafkah juga atau kita ngajak dia cari nafkah, oke silakan gitu. Tapi Anda sebagai imam, Anda sebagai laki-laki harusnya lebih fight daripada istri gitu. Ya, daripada istri. Ya. Karena memang penanggung jawab penafkahan itu adalah Anda. Bahkan penanggung jawab rumah tangga itu adalah Anda semuanya. Ya. Jadi harus lebih fight. Makanya ya kalau misalnya ada seminar gini harusnya laki-laki yang lebih ngotot ya seminar ini diikuti gitu. Kadang-kadang saya gemes kan seminar yang rata-rata ikut perempuan semuanya gitu. Harusnya suaminya yang ikut gitu loh. Suaminya yang lebih gigih untuk ikut. Nah, kalau kita berikhtiar nih sebagai laki-laki, ya ini istri gitu. Kalau ternyata istri lebih menghasilkan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kesungguhan kita udah keluar, ya. Rezeki kan kita nggak tahu nih, Allah kasih ke siapa kan gitu. Bisa jadi closing lebih banyak di istri, bisa jadi gitu. Saya lihat juga ada di BP seperti itu. Tapi kita udah sungguh-sungguh nggak ikhtiarnya? Udah sungguh-sungguh nggak keringatnya keluar? Ya. Nabi Muhammad dengan Khadijah, semua orang tahu Khadijah lebih kaya gitu. Tapi Nabi Muhammad sebagai seorang pemuda, sebagai orang laki-laki, dia keluarkan keringatnya sungguh-sungguh gitu. Ya, laki-laki itu marwahnya di mana? Di keringatnya.
ya, di keringatnya. Ketika apa? Ketika dia cari nafkah, ketika dia bermanfaat. Semakin banyak keringatnya tumpah di sana, makin mulia dia. Ya. Nah, itu laki-laki. Beda kemuliaan dengan perempuan. Kemuliaan perempuan di mana? Di penjagaan dirinya. Ya. Jadi ini mumpung pada hadir, saya lihat banyak ya. Tadi saya rencana nggak mau bawa materi ini, tapi karena saya lihat ini ada 1.000 yang hadir, maka saya bahas. Berarti ini banyak nih. Ya. Tersinggung dikit nggak apa-apa lah. Ya. Saya udah terbiasa kok lihat orang yang kesel-kesel dikit sama saya. Ya. Kadang-kadang dengar saya ngomong tuh banyak yang kesel juga itu ya. Nah, ingat ya, namanya KDRT dalam rumah tangga itu bukan semata-mata mukul aja. Bukan semata-mata ngomong kasar aja. Ya, ada namanya itu KDRT finansial. Apa itu? Ketika Anda tidak menafkahi istri. Dan bahkan dalam Islam itu lebih fatal efeknya. Karena kalau kita baca buku nikah, ya itu ada syaratnya di sana kan, sigot taklid itu. 3 bulan Anda tidak nafkahi, ya istri keberatan, itu artinya cerai. Tertulis di buku nikah Anda, halaman terakhir, buka kalau nggak percaya. Sigot taklid itu. Ya kan? Nah, ini soal-soal penafkahan. Terus juga soal harmonis, ya, soal romantis itu memang harus diperjuangkan, ya. Harus diperjuangkan, nggak bisa kadang-kadang gini ya, saya melihat laki-laki itu memang jarang romantis biasanya, ya, jarang romantis. Biasanya agak kaku lah gitu. Sementara si wanita ini sukanya dimanja-manjain, diromantisin gitu. Ya teman-teman kalau punya anak laki-laki, punya anak perempuan, biasanya anak perempuan tuh ya pengen lebih dimanjain biasanya gitu. Ya. Nah, sama juga istri. Namanya istri, namanya wanita tuh pengen itu dimanjain. Ya, suka kalimat-kalimat itu yang agak berbunga-bunga dikit. Bohong dikit nggak apa-apa. Ya, bohong dikit nggak apa-apa. Dan Islam juga membolehkan bohong itu kan ada 3 jenis bohong yang dibolehin. Ya, salah satunya apa? Berbohong demi nyenengin istri. Ya, bohong dalam siasat itu boleh, siasat perang gitu. Nggak boleh sama musuh lagi perang jujur gitu. Izin ya, kami nanti jam 8 pagi mau nyerang lewat pintu sini. Nggak gitu, nyerang tuh diam-diam gitu ya. Jam perangnya ada gitu kan. Biasanya ketika matahari gitu ya, nggak boleh malam gitu ya dalam Islam ya. Dan dia juga lagi siap perang ya. Tapi mau lewat mana itu terserah kita gitu. Jangan kasih tahu, jangan jujur malah ya. Izin ya, kami ngirim 200 pasukan. Mudah-mudahan di sana siap juga ya. Nah, jangan kayak gitu ya. Jadi kalau dalam perang itu boleh siasat, boleh bohong gitu. Ya, itu bohong yang dibolehkan dalam Islam. Ya. Atau misalnya dalam siasat yang lain, contohnya main bola gitu. Ya mesti siasat, agak bohong dikit. Pura-pura main basket ya, pura-pura mau lempar ke sana atau ke sana, itu boleh gitu. Ya, pura-pura kode ke sana, total lempar langsung gitu. Nah, itu boleh. Itu bohong yang diizinkan. Ya. Jangan juga jujur sama orang kan main basket ya. Eh, punten ya, aku mau shoot langsung. Boleh ya? Sebentar aja, sebentar aja. Jangan kayak gitu. Bohong aja nggak apa-apa, itu siasat namanya ya. Siasat, is okay gitu. Terus juga kebohongan untuk apa ya? Mencegah kemudarat yang sangat-sangat fatal. Ya contohnya ada PKI gitu. Ini Kiai Haji Jainuddin MZ yang ngasih contoh ya. Ada PKI nyari ustadz. Mana tuh ustadz? Misalnya Ustadz Soleh namanya gitu. Mana tuh Ustadz Soleh, rumahnya di mana? Mau ngapain Pak? Saya mau bunuh dia. Saya PKI gitu misalnya. Terus kita jujur. Oh, mau bunuh dia Pak, rumahnya di sana Pak, situ tuh Pak. Ada tiang listrik, oh, Pak. Jangan gitu malah. Kalau jelas-jelas ini bakal mudarat ya, apalagi mudarat yang fatal, kita wajib berbohong. Ya jangan kasih tahu dia atau kasih tahu alamat yang salah gitu ya. Nah, termasuk juga yang ketiga adalah apa? Berbohong ya, suami terhadap istri demi nyenangin hatinya. Istri bikin masakan, nggak enak. Wih, Masya Allah, ini papa demen banget nih gitu. Walaupun rasanya seret banget gitu kan. Ya bohong aja nggak apa-apa, jangan jujur. Kamu bisa masak nggak ini? Kamu mau ngeracunin aku ya? Jangan gitu ngomongnya. Ya kan? Nah, bohong aja nggak apa-apa. Cuma nanti setelah makan kasih tahu. Kalau boleh ya nanti garamnya dikurangi gitu. Jangan nggak dikasih tahu, besok nanti hancur lagi gitu kan. Dia bikin kayak gitu lagi kan, makin seret lagi gitu. Ya kan? Jadi makan dulu aja gitu kan. Nah, jadi bohong seperti itu silahkan aja, nggak apa-apa gitu. Misal istri juga udah make up, menurut kita menor, gitu kan. Kasihan dia kan, bilang, wah tambah cantik gitu kan. Nah, ngomonglah kita apa, nggak apa-apa gitu. Tapi nanti besoknya kasih tahu ya, kalau boleh tuh bedaknya jangan kayak gini, bedaknya gini aja, silahkan ya. Jadi yang namanya harmonis ya dan romantis, dua-dua hal ini ya, jadi kadang-kadang kan kita memperjuangkan harmonis saja nih demi sakinah mawadah gitu kan. Padahal si istri juga minta romantis ini. Nah, dua hal ini, harmonis dan romantis ini, itu memang kadang ya perlu diperjuangkan. Ya, perlu diperjuangkan. Nggak bisa kita juga ngomong, aduh saya nggak bisa Pak ngomong-ngomong kayak gitu. Saya juga awalnya nggak bisa, ya. Tapi ya dilatih gitu. Nah, sekarang kalau di rumah ini ya, udah belasan tahun kita nikah gitu ya, yang lebih sering ngomong sayang ya saya sekarang. Lebih sering nyentuh, lebih sering meluk, lebih sering apa tuh ya saya gitu. Ya. Karena kita juga memperjuangkan walaupun aslinya saya nggak bisa kayak gitu.
Oke. Jadi harmonis jelas ya, ini wajib ya insya Allah gitu ya, kita berusaha ke sana. Sakinah juga bagian dari sana ya, sakinah mawadah tuh di sini gitu ya. Tapi romantis itu kan sebenarnya nggak ada kewajiban dalam Islam. Ya di Al-Quran juga nggak ada. Hendaklah kau menjadi suami yang romantis. Nggak ada itu hadisnya juga kan. Tapi ternyata istri minta itu gitu. Ya. Nah, ya sudah kita berusaha lah jadi romantis. Agak gombal dikit nggak apa-apa lah. Ya bikin puisi dikit juga nggak apa-apa, kasih bunga juga nggak apa-apa gitu ya. Apalagi ngasih bunga sekaligus dengan tamannya. Udah itu paling top udah itu. Romantis tenan udah itu. Ngasih bunga plus dengan tamannya plus dengan rumahnya. Wah, Masya Allah sudah itu. Ya. Nah, ini yang soal ke itu ya, soal kepasangan gitu ya. Karena menurut saya kita di sini kan bukan sekedar cari uang gitu ya. Kita nomor satu kan rumah tangga kita ya, agama kita, akhirat kita gitu ya. Uang itu cuma alat bantunya aja, ya kan. Terus juga sesekali coba apa ya, kasih surprise ke pasangan kita. Namanya manusia itu suka surprise yang arahnya kebaikan, walaupun itu kecil. Kasih aja surprise apa gitu, yang bentuknya rupiah atau non rupiah, kasih aja, ya. Terus juga bagi laki-laki nih ya, saya bilang perempuan itu memang ngomongnya lebih banyak, ya. Dia diam aja berisik gitu. Diamnya wanita aja berisik gitu, ya. Karena memang hobinya ngomong. Wanita mana yang nggak hobi ngomong? Pasti hobinya tuh ngomong, gitu kan. Nah, wanita itu ngomongnya 3 kali lebih banyak daripada laki-laki. 3 kali. Sehari itu menurut penelitian, ya menurut University of Wisconsin itu 21.000 kata. Laki-laki cuma 7.000. Ya, jadi wanita 3 kali, gitu. Jadi memang wanita itu fitrahnya banyak ngomong, gitu. Nah, artinya apa? Anda mesti siapin kuping. Bukan sekedar, ya bukan gitu, harus diingat ceritanya. Karena nanti kan kasih respon. Kalau salah kasih kesimpulan, salah ntar itu. Kamu aja, apa ininya coba? Siapa tadi yang aku bahas? Nah, kan repot itu kan. Jadi memang harus denger bener-bener gitu. Ya. Dan itu sudah kejadian pada Nabi kan, Aisyah cerita panjang lebar tuh gitu kan, udah sebutin nama orang banyak sampai belasan nama. Nabi dengerin terus itu panjang gitu. Ya. Setelah selesai cerita, ditanya sama Nabi, "Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Bagaimana pendapatmu wahai suamiku?" Untung ini Nabi Muhammad, kalau saya waduh udah lupa tuh nama-nama orang itu. Dijelasin sama Nabi itu, si A tuh gini, si B tuh gini, semuanya gitu. Ya. Jadi memang mesti siapin kuping. Wanita itu ngomong 21.000 kata sehari. Dan kabar buruknya adalah kalau hari ini nggak habis, terakumulasi besok. Ya, waduh. Jadi hari ini cuma habis misalnya 8.000. Waduh, berarti sisanya lumayan itu kan. Bisa 13.000 tuh besoknya kan. Jadi mending habis hari ini aja dah, ya besok kita hadapi lagi gitu ya. Nah, jadi memang kebutuhannya tuh ngomong dan ketika dia ngomong itu setengah masalahnya udah selesai gitu. Kadang kayak saya juga kan dengar tuh nggak sabar kan, cerita gitu. Saya tanya, "Ini masalahnya apa? Masalahnya apa?" Saya pengennya tuh kasih solusi cepat gitu loh. Apa ini masalahnya apa? Ceritanya muter-muter gitu kan. Nah, tapi memang dia nggak pengen solusi kadang-kadang, pengennya apa? Didengerin, ya. Jadi siapin hati, siapin kuping gitu. Ya, jadi mendengarkannya dengan hatinya juga gitu. Ya, dengerin beneran gitu. Terutama juga nanti kalau teman-teman ya punya anak kecil-kecil gitu ya, anaknya perempuan, memang hobinya ngomong semua kan. Hobinya ngomong semua itu. Nah, siapin hati, siapin kuping gitu. Ya, insya Allah itu bagian dari ibadah. Ya, saya melihat ya ini kan kenapa saya bahas ini ya? Karena beberapa laporan masuk ke saya dan ini laporannya rutin ya. Ribut. Wah, ini penjualan lagi turun. Kenapa turun? Ya. Oh, ini lagi sama pasangannya kurang ini gitu, kurang akur gitu. Saya tanya masalahnya itu apa? Masalah itu sepele-sepele aja. Itu kadang-kadang tuh saya ketawa, kadang-kadang juga saya mules apa tuh ya dengar alasan mereka itu. Mulesnya mules ini gitu loh, mules ketawa gitu. Geli gitu loh, ya. Ya alasan sepele aja. Oh, ternyata si suami pengennya apa tuh baju itu dicuci di rumah aja gitu, ya cuci sendiri aja gitu, jangan dikasih ke Mbak gitu. Sepele doang kan, terus ribut gitu, ya. Terus juga suami suka jajan gitu ya, istri nggak merasa merasa nggak dihargai masakannya gitu. Ini kan sepele doang gitu loh. Yang fatal itu kalau yang selingkuh misalnya gitu kan, atau ada kasus kriminal itu baru ini. Ini sepele-sepele doang gitu. Dan saya percaya yang sepele-sepele tadi itu kalau diperbanyak komunikasinya, itu nggak akan terjadi. Ya, itu nggak akan terjadi. Ya. Makanya kalau saya aliran saya nggak percaya sama orang, maksudnya gini, bukan saya nggak percaya, saya tidak menganjurkan orang untuk hubungan ya kalau udah nikah itu jarak jauh saya nggak mau. Ya.
Orang lain silahkan aja, itu urusannya mereka, saya nggak mau ngurus, saya hanya mengurus tim saya, mitra-mitra saya. Saya tidak menganjurkan ya, long distance saya nggak menganjurkan. Namanya anak itu, istri itu amanah luar biasa, ya dijaga benar-benar gitu. Ya, anak itu udah dijaga aja belum tentu jadi kok, ya belum tentu jadi, belum tentu soleh, ya belum tentu sukses, apalagi kita pakai jarak jauh, ya. Nah itu orang lain silahkan, saya nggak mau berdebat ya, tapi kalau kita jangan, ya, jangan. Memang para sahabat ada yang kayak gitu dulu jarak jauh, tapi sahabat ini dia berangkat berbulan-bulan kenapa? Dia untuk jihad, dan hanya dia yang mampu, badannya tegap, badannya keker, dia jago pedang, makanya dia berangkat gitu. Ya, jadi bukan untuk sesuatu yang sangat kalau kita ya, bukan sesuatu yang sangat ini gitu. Kalau kita ini masih bisa digantikan gitu. Misalnya kita kerja di perusahaan A, B gitu ya, di offshore misalnya ya, di pertambangan ya atau laut misalnya gitu. Ya. Itu masih bisa digantikan posisi kita gitu. Ya. Kalau ini kan nggak bisa digantikan, beda ceritanya para sahabat ini. Ya, makanya untuk orang zaman sekarang saya menganjurkan ya kalau udah nikah mending udah satu rumah aja. Apa kamu nggak iri tuh sama tukang becak? Tukang becak, mohon maaf, income-nya berapa? Kerjanya capek, tapi dia makan malam sama istrinya loh. Itu kan keren banget. Ya, sarapan sama anak istrinya loh. Itu kan keren banget. Masa kamu kalah sama tukang becak gitu? Sementara kamu katanya pengusaha gitu. Ya. Kalau saya nih ya, jujur ya, saya mending income hilang setengah, ya, tapi saya ngumpul sama anak saya sama istri saya. Ketimbang naik gaji 30% tapi jarak jauh, ngapain? Ya. Kita udah ingat nih 3A dalam BP, 3A dalam BP. Allah dan Rasul, anak dan keluarga, amal jariah. Ini yang kita kejar, bukan karir kan? Bukan duit kan gitu. Duit itu alat bantu agar ini bisa beres. Alat bantu bukan yang utama dia. Yang utama ini 3A ini. Ya, Allah dan Rasul, anak dan keluarga, amal jariah. Semua mengarah ke sini. Langkah kita, ikhtiar kita, duit kita arahnya untuk ini gitu. Jangan sampai salah prioritas kan gitu. Ya. Nah, jadi ini ya yang saya sarankan ya buat teman-teman ya. Karena saya dapat kabar juga di sini sekitar 20% adalah mitra-mitra baru. Sekaligus juga saya sampaikan inilah nilai-nilai kita di BP seperti ini gitu. Ya, kita bukan sekedar uang. Orang sih kalau ngelihat saya di luar, lihat postingan saya, pasti kan wah Ipo nih duit aja, ya kan? Bisnis aja, ya kan? Kaya aja gitu postingannya kan. Kalau lihat postingannya ya seperti itu gitu. Tapi kalau dia gabung di BP, udah jalan 3 bulan, jalan 6 bulan baru dia tahu. Ya, untuk apa duit itu? Ya, untuk apa duit itu? Ya, kayak ya saya kasih tahu ya teman-teman. Hari Jumat kemarin aja, itu kita donasi lumayan besar angkanya gitu ya. Dan itu hampir semuanya kita kembalikan untuk mitra, ya, untuk mitra. Dengan program ini, program itu dan macam-macam semuanya. Ya, saya kembalikan untuk mitra, untuk tim, ya. Itu nilainya ratusan juta. Itu hari Jumat saja yang kemarin itu. Karena saya berpikir itu Jumat dan Zulhijjah gitu. Ya. Jadi kepada tim, kepada mitra ya, itu sekian kita keluarkan. Tapi orang luar kan nggak tahu. Ya, orang luar taunya apa? Ipo tuh bisnis aja kepalanya, harta aja, ngomongnya kaya aja terus gitu. Ya, kayak paling benar aja, kayak yang paling kaya aja. Pasti orang luar ngomong kayak gitu kan. Ya, sampai sekarang masih ada yang ngoceh kayak gitu ke saya. Ya udah saya biarin aja nggak apa-apa gitu. Ya. Tapi kalau udah masuk dia di BP, nah insya Allah dia tahu. Siap ya? Siap belajar? Oke, yang siap belajar coba angkat dua tangannya boleh? Dua tangannya boleh? Yang siap belajar? Angkat dua tangannya boleh? Wih, mantap nih. Di sini saya lihat ada yang muda-muda ada, ya, yang senior-senior juga ada, alhamdulillah ya. Oke, boleh ditayangkan slide yang pertama, Mas Ahmad, soal itu tadi.